Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2, saya Heri, kemudian ada Naila dan Safa. Kami akan bahas chapter 14, Non-Current Liabilities. Next. Bab 14, kewajiban tidak lancar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat satu menjelaskan sifat obligasi dan tunjukkan akuntansi untuk penerbitan obligasi. 2. Menjelaskan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. 3. Menjelaskan akuntansi untuk pelunasan kewajiban tidak lancar. 4. Menunjukkan bagaimana penyajian dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Preview bab 14, seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, pemerintah dan perusahaan semakin mengandalkan pinjaman jangka panjang untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi. Dalam bab ini, kami menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan kewajiban tidak lancar. Next. Hutang obligasi. Tujuan pembelajaran 1. Jelaskan sifat obligasi dan tunjukkan akuntansi untuk penerbitan obligasi. Next. Kewajiban tidak lancar kadang-kadang disebut sebagai hutang jangka panjang, terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini, yang tidak terhutang dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa adalah contoh kewajiban tidak lancar. Sebuah perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dewan direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau wesel dapat diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk jenis pengaturan utang jangka panjang lainnya. Umumnya, utang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau batasan yang melindungi baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Indentur atau perjanjian seringkali mencakup jumlah yang diotorisasi untuk diterbitkan, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, ketentuan panggilan, properti yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan, pembatasan modal kerja dan dividen, dan pembatasan mengenai asumsi utang tambah. Oke. Kewajiban tidak lancar kadang-kadang disebut sebagai hutang jangka panjang, terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak terhutang dalam 1 tahun siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Hutang. Halo? 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 Eh, Sebuah perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dewan direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau wesel dapat diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk jenis pengaturan utang jangka panjang lainnya. Umumnya, utang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau batasan yang melindungi baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Indentur atau perjanjian seringkali mencakup jumlah yang diotorisasi untuk diterbitkan, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, ketentuan panggilan, properti yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan, pembatasan modal kerja dan dividen, dan batasan mengenai asumsi utang tambahan. Perusahaan harus menjelaskan fitur-fitur ini dalam tubuh laporan keuangan atau pencatatan, jika penting untuk pemahaman yang lengkap tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Next. Meskipun tampaknya perjanjian ini memberikan perlindungan yang memadai kepada pemegang hutang jangka panjang, banyak pemegang obligasi menderita kerugian yang cukup besar ketika perusahaan menambahkan lebih banyak utang ke dalam struktur modal. Pertimbangkan apa yang dapat terjadi pada pemegang obligasi dalam pembelian dengan leverage LBO yang biasanya dipimpin oleh manajemen. Dalam LBO RJR, Nabisco AS, misalnya obligasi
dengan peringkat 93,8% yang kokoh jatuh nilainya 20% ketika manajemen mengumumkan pembelian dengan leverage. Kerugian nilai seperti itu terjadi karena tambahan utang yang ditambah ke struktur modal, meningkatkan meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Meskipun perjanjian melindungi pemegang obligasi, mereka masih dapat menderita kerugian ketika tingkat utang menjadi terlalu tinggi. Next. Jenis obligasi. Obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Obligasi yang dijamin didukung oleh janji semacam agunan, obligasi hipotek dijamin dengan klaim atas real estate. Obligasi perwalian, agunan dijamin dengan saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak dijamin dengan agunan tidak dijamin. Obligasi debentur tidak dijamin. Sebuah obligasi sampah, tidak aman dan juga sangat beresiko. Dan karena itu membayar tingkat bunga yang tinggi. Perusahaan sering menggunakan obligasi ini untuk membiayai pembelian dengan leverage. Term obligasi seri dan obligasi yang dapat dibeli, penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal disebut obligasi berjangka. Obligasi yang jatuh tempo secara angsuran disebut obligasi seri. Obligasi yang jatuh tempo secara berurutan sering digunakan oleh sekolah atau distrik sanitasi, kota madya, atau badan pajak lokal lainnya yang menerima uang melalui distribusi khusus. Obligasi yang dapat dibeli kembali memberikan hak kepada penerbit untuk menarik dan menarik kembali obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dapat dikonversi, jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain, perusahaan dapat untuk waktu tertentu setelah penerbitan, obligasi tersebut adalah obligasi konversi. Next. Dua jenis obligasi telah dikembangkan dalam upaya untuk menarik modal di pasar uang yang ketat. Obligasi yang didukung komoditas dan obligasi berdiskon dalam. Obligasi yang didukung komoditas juga disebut obligasi terkait aset. Dapat ditebus dalam ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam langka. Sebagai ilustrasi, Sansai Mining AS, sebuah perusahaan pertambangan perak, menjual obligasi yang dapat ditukarkan dengan uang tunai $1.000 atau 50 ons perak. Mana yang lebih besar pada saat jatuh tempo ya, dan yang memiliki tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 8,5%. Masalah akuntansi adalah salah satu memproyeksikan nilai jatuh tempo, terutama karena perak telah berfluktuasi antara 4% $4 dan $40 per ons sejak diterbitkan. Obligasi berdiskon dalam juga disebut sebagai obligasi tanpa bunga. Dijual dengan diskon yang memberikan total pembayaran bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo, tanpa pembayaran bunga berskala. Next. Obligasi terdaftar dan pembawa kupon. Apabila obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya adalah obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Namun, obligasi pembawa atau kupon tidak dicatat atas nama pemiliknya dan dapat dialihkan dari satu pemilik ke pemilik lainnya hanya dengan penyerahan. Obligasi pendapatan dan pendapatan. Obligasi pendapatan tidak membayar bunga kecuali perusahaan penerbitan menguntungkan. Obligasi pendapatan disebut demikian karena bunganya dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu. Paling sering diterbitkan oleh bendahara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Next. Penerbitan obligasi. Obligasi muncul dari kontrak yang dikenal sebagai bond indentur. Obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah 2 bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo nilai nominal. Obligasi individu dibuktikan dengan sertifikat kertas dan biasanya memiliki nilai nominal €1.000. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setengah tahun.
Meskipun tingkat bunga umumnya dinyatakan sebagai tingkat tahunan, tujuan utama obligasi adalah meminjam untuk jangka panjang ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman dengan menerbitkan obligasi dalam denominasi 100 euro, 1000 euro, dan atau 10.000 euro. Sebuah perusahaan dapat membagi sejumlah besar utang jangka panjang ke dalam banyak unit investasi kecil, sehingga memungkinkan lebih dari satu pemberi pinjaman untuk berpartisipasi dalam pinjaman. Next. Sebuah perusahaan dapat menjual keseluruhan penerbitan obligasi ke bank investasi yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Dalam pengaturan seperti itu, bank investasi dapat menanggung seluruh masalah dengan menjamin sejumlah tertentu kepada perusahaan, sehingga mengambil risiko menjual obligasi dengan harga berapapun yang bisa mereka dapatkan. Firm underwriting atau penjamin emisi dapat menjual penerbitan obligasi untuk mendapatkan komisi dari hasil penjualan, penjaminan upaya terbaik. Sebagai alternatif, perusahaan penerbit dapat menjual obligasi secara langsung ke institut besar, keuangan, atau lainnya, tanpa bantuan penjamin emisi, private placement. Next. Apa arti angka? Semua tentang obligasi. Bagaimana investor memantau investasi obligasi mereka? Salah satu caranya adalah dengan meninjau daftar obligasi yang ditemukan di surat kabar atau online. Pencatatan obligasi perusahaan menunjukkan tingkat kupon atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan harga terakhir. Namun, karena obligasi perusahaan lebih aktif diperdagangkan oleh investor institut besar, pencatatan juga menunjukkan imbal hasil saat ini. Pencatatan obligasi perusahaan akan terlihat sebagai berikut: issuer, coupon, maturity, private, price, yield, dan rating. Issuer Vodafone Group, Telekom Italia SPA. Angkanya demikian, ratingnya BBB dan BB+. Next. Perusahaan penerbit obligasi tercatat pada kolom pertama. Dalam hal ini, dua perusahaan telekomunikasi Vodafone Group (GBR) dan Telekom Italia (SPAT). Di kolom kedua adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh obligasi sebagai persentase dari nilai nominalnya. Diikuti dengan tanggal jatuh temponya, obligasi Vodafone misalnya membayar 6,15% dan jatuh tempo pada 17 Februari 2037. Obligasi Telekom Italia membayar 7,20%. Obligasi Vodafone memiliki hasil saat ini sebesar 3,89%. Berdasarkan harga 2128,81 per 1.000 pound sterling, sebaliknya obligasi Telekom Italia yang dijual pada 116,24 imbal hasil 5,65%. Kolom terakhir memberikan peringkat obligasi Vodafone dengan peringkat BBB dipandang lebih layak kredit daripada Telekom Italia, yang menjelaskan mengapa obligasi Vodafone dijual dengan harga lebih tinggi dan imbal hasil lebih rendah. Juga seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, suku bunga dan jangka waktu obligasi hingga jatuh tempo memiliki efek nyata pada harga obligasi. Misalnya, kenaikan suku bunga akan menyebabkan penurunan nilai obligasi. Dengan demikian pula, penurunan suku bunga akan menyebabkan kenaikan nilai obligasi. Data berikut berdasarkan tiga dana obligasi yang berbeda menunjukkan hubungan antara perubahan suku bunga dan nilai obligasi ini. Next. Bond price change in response to interest rate change. 1% interest rate increase, 1% interest rate decrease. Ada short term fund 2-5 tahun, ada intermediate term fund ada 5 tahun, ada long term fund 10 tahun. Angkanya demikian. Faktor lain yang mempengaruhi harga obligasi adalah fitur call yang menurunkan nilai obligasi. Investor harus diberi imbalan atas risiko bahwa
penerbit dan menarik kembali obligasi tersebut jika suku bunga turun, yang akan memaksa investor untuk menginvestasikan kembali pada tingkat yang lebih rendah. Next. Penilaian dan akuntansi hutang obligasi. Penerbitan dan pemasangan obligasi ke publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pertama, perusahaan menerbitkan harus mengatur peminjaman emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Kemudian ia harus mendapatkan persetujuan perusahaan peraturan untuk penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus, dokumen yang menjelaskan fitur obligasi dan informasi keuangan terkait. Akhirnya, perusahaan umum harus memiliki sertifikat obligasi yang dicetak. Seringkali perusahaan penerbit menetapkan persyaratan perjanjian obligasi jauh sebelum penjualan obligasi. Antara waktu perusahaan menetapkan persyaratan ini dan waktu penerbitan obligasi, kondisi pasar dan posisi keuangan perusahaan penerbit dapat berubah secara signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi daya jual obligasi dan dengan demikian harga jualnya. Next. Harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi komunitas investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diterharapkan, yang terdiri dari satu bunga dan dua pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah tingkat bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas investasi yang sepadan dan berkarakteristik risiko penerbit. Tingkat bunga yang tertulis dalam persyaratan obligasi dan sering dicetak pada sertifikat obligasi dikenai sebagai tingkat bunga yang dinyatakan kupon atau nominal. Penerbit obligasi menerbitkan tingkat bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi, juga disebut nilai nominal, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo. Next. Obligasi diterbitkan di par. Jika kurs yang digunakan oleh komunitas investasi pembeli sama dengan kurs yang disebutkan, obligasi tersebut dijual pada par. Artinya, nilai par sama dengan nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli. Dan harga dari perhitungan nilai sekarang dari penerbitan obligasi, asumsikan bahwa Santos SA menerbitkan obligasi senilai $100.000 tertanggal 1 Januari 2022, jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9%, dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, pasar tingkat untuk obligasi tersebut adalah 9%. Diagram waktu pada ilustrasi 14.1 menggambarkan bunga dan arus kas pokok. Next. Arus kas pokok dan bunga aktual didiskontokan pada tingkat 9% selama 5 periode seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 14.2. Oke, demikian. Dengan membayar 100.000 nominal pada tanggal penerbitan, investor menyadari tingkat efektif atau hasil sebesar 9% selama jangka waktu 5 tahun obligasi. Santos membuat ayat jurnal berikut pada tahun pertama obligasi. Sekian. Next. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Jika kurs yang digunakan oleh komunitas investasi pembeli berbeda dari kurs yang dinyatakan nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli, dan harga beli saat ini akan berbeda.
Berbeda dari nilai nominal obligasi, selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga sebenarnya yang dibayar pembeli untuk obligasi tersebut. Perbedaan ini berupa diskon atau premium. Jika obligasi dijual kurang dari nominalnya, obligasi tersebut dijual dengan harga diskon. Jika obligasi dijual dari nominal lebih dari nominal, maka menjual dengan harga premium. Tingkat bunga yang benar-benar diperoleh oleh pemegang obligasi disebut hasil efektif atau tingkat pasar. Jika obligasi dijual dengan diskon, hasil efektif melebihi tingkat yang ditentukan sebaliknya. Jika obligasi dijual dengan harga premium, hasil efektif lebih rendah dan tingkat yang ditetapkan. Beberapa variabel mempengaruhi harga obligasi yang saat beredar, terutama tingkat bunga pasar. Ada hubungan terbalik antara tingkat bunga pasar dan harga di obligasi. Next. Sebagai ilustrasi, asumsikan sekarang bahwa Santos menerbitkan obligasi senilai $100.000. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat diterbitkan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Diagram waktu pada ilustrasi 14.2 menggambarkan bunga dan arus pokok. Arus kas pokok dan bunga aktual didiskontokan pada tingkat 11% selama 5 periode, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 14.4. Next. Dengan membayar $92.608 pada tanggal penerbitan, investor menyadari tingkat efektif atau imbal hasil sebesar 11% selama jangka waktu 5 tahun obligasi. Obligasi ini akan dijual dengan diskon $7.392, $100.000, $92.608. Harga di mana obligasi dijual biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal atau nominal obligasi. Misalnya obligasi Santos, maka obligasi tersebut dijual harga 12,2% dari nilai nominalnya. Ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, itu berarti investor meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan tingkat yang disebutkan. Biasanya ini terjadi karena vendor dapat memperoleh tingkat yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Investor tidak dapat mengubah kurs yang ditetapkan sehingga membayar nilai nominal obligasi. Jadi dengan mengubah jumlah yang diinvestasikan, mereka mengubah tingkat pengembalian efektif. Investor menerima bunga pada tingkat bunga yang ditentukan yang dihitung pada nilai nominal, tetapi mereka sebenarnya memperoleh tingkat efektif yang melebihi tingkat yang ditentukan karena mereka membayar kurang dari nominal untuk obligasi. Selanjutnya dalam bab ini ilustrasikan 14,8 dan 14,9 menyajikan obligasi yang dijual dengan harga premium. Next. Apa arti angka? Bagaimana dengan obligasi 100 tahun? Yang beberapa perusahaan menerbitkan obligasi dengan jangka waktu yang melebihi masa hidup seseorang. Misalnya, Latrice de France SAFRA pada awal 1214 menjual obligasi 100 tahun di Eropa. Selain itu, negara-negara seperti Irlandia dan Meksiko juga baru menjalani obligasi pemerintah 100%. Mengapa perusahaan dan negara ini menerbitkan obligasi 100 tahun? Sejumlah investor seperti dana pensiun dan pensiun asuransi, mereka membutuhkan aset berdurasi panjang untuk mengurangi ketidakcocokan aset kewajiban. Sementara investasi dalam obligasi 100 tahun membawa risiko suku bunga.
utang jangka panjang memiliki efek penyeimbang terhadap aset jangka panjang. Dengan demikian, kelompok investor ini memiliki permintaan yang kuat terhadap obligasi tersebut. Next. Perusahaan multimiliar dolar lainnya seperti Walt Disney Company USA dan The Coca-Cola Company USA telah menerbitkan obligasi 100 tahun di masa lalu. Banyak dari obligasi dan surat utang ini berisi opsi yang memungkinkan penerbit utang membayar sebagian atau seluruh utang jauh sebelum jatuh tempo yang dijadwalkan. Misalnya obligasi 100 tahun yang diterbitkan Disney pada tahun 1993 seharusnya jatuh tempo pada tahun 2093, tetapi perusahaan dapat mulai membayar kembali obligasi tersebut kepada saja setelah 10 tahun. Setelah 30 tahun, 2023. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ikatan 1000 tahun juga ada. Beberapa emiten seperti Canadian Pacific Corporation dan juga kasus obligasi yang diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo sama sekali, yang penerbit utang terus memenuhi pembayaran kupon selamanya. Jenis instrumen keuangan ini biasanya disebut sebagai perpetuitas. Next. Metode bunga efektif. Seperti dibahas sebelumnya, dengan membayar lebih atau kurang dari saat penerbitan, investor mendapatkan tingkat yang berbeda dari tingkat kupon obligasi. Ingatlah bahwa perusahaan penerbit membayar tingkat bunga kontraktual selama jangka waktu obligasi, tetapi juga harus membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan dengan diskon, jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah penerbitan. Jika penerbitan dengan harga premium, perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan. Perusahaan mencatat penyesuaian biaya ini sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Amortisasi diskon meningkatkan beban bunga obligasi. Amortisasi premi mengurangi beban bunga obligasi. Next. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto atau premium adalah metode bunga efektif, juga disebut amortisasi nilai sekarang. Di bawah metode bunga efektif, perusahaan lihat referensi literatur resmi di dekat akhir bab ini. 1. Hitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat book value obligasi pada awal periode dan tingkat bunga yang efektif. Tingkat diskonto obligasi atau amortisasi premi selanjutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga tunai yang harus dibayarkan. Metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Next. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Untuk mengilustrasikan amortisasi diskon berdasarkan metode bunga efektif, asumsikan Evermax EG menerbitkan obligasi berjangka 8% $1.000, €100.000 pada 1 Januari 22, jatuh tempo pada 1 Januari 2013. 1 Januari 2027 dengan bunga yang dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Karena investor membutuhkan tingkat bunga efektif 10%, mereka membayar €92.278 untuk 100.000 di obligasi.
menciptakan diskon 7.722, Evermaster menghitung diskon 7.722 euro seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 14.6. Next. Jadwal amortisasi 5 tahun. Schedule of bond discount amortization effective interest method semi-annual interest payment 5 years 5 tahun 8% bond sold to yield 10%. Seperti ini. Next. Evermaster mencatat diskon 1 Januari 2022 sebagai berikut. Cash pada bond 92.278. Ini pencatat pembayaran bunga pertama pada 1 Juli 2022 dan amortisasi diskon interest expense pada bond payable plus cash. Next. Evermaster mencatat beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022 akhir tahun dan amortisasi diskon sebagai berikut. Interest expense 4.645 pada interest payable dan bond payable 4.000 dan 645. Obligasi internet dengan premium. Obligasi diterbitkan dengan premi. Sekarang asumsikan bahwa untuk menerbitkan obligasi yang dijelaskan di atas, investor bersedia menerima tingkat bunga efektif 6%. Dalam hal ini, mereka akan membayar 108.530 atau premi sebesar 8.530 dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 14.8. Demikian. Next. Berikut adalah ilustrasinya. Next. Evermaster mencatat penerbitan obligasinya secara premium pada 1 Januari 2022 sebagai berikut. Evermaster mencatat pembayaran bunga pertama pada 1 Juli 2022 dan amortisasi premi sebagai berikut. Evermaster harus mengamortisasi diskon dan premi sebagai penyesuaian beban bunga selama umur obligasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat bunga yang konsisten ketika diterapkan pada jumlah tercatat hutang yang beredar pada awal periode tertentu. Bunga yang diperoleh. Dalam contoh kami sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada dasarnya sama. Misalnya ketika Evermaster menjual obligasi dengan harga premium, dua tanggal pembayaran bunga bertepatan dengan tanggal pelaporan keuangan. Namun apa jadinya jika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2022? Dalam kasus ini, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 14.10, perusahaan mempersiapkan premi dengan jumlah yang tepat untuk sampai pada beban bunga yang tepat. Evermaster mencatat faktual ini sebagai berikut. Next. Jika perusahaan menyiapkan laporan keuangan 6 bulan kemudian, maka prosedur sama akan dilakukan. Artinya premi yang diamortisasi akan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 14.11. Obligasi diterbitkan antara tanggal bunga. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setelah tahunan pada tanggal yang ditentukan dalam indentur obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi di luar tanggal pembayaran bunga, investor obligasi akan membayar penerbit bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Investor obligasi pada dasarnya membayar penerbit obligasi di muka untuk bagian dan pembayaran bunga 6 bulan penuh yang tidak menjadi hak. Maka karena mereka belum memegang obligasi untuk periode tersebut, kemudian pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Obligasi diterbitkan di par. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa alih-alih penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2022, Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahunannya. Pada tanggal 1 Januari 2022 pada 1 Mei 2022 dengan nilai nominal 100.000 euro, Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut.
Karena Evemaster menerbitkan obligasi antara di tanggal bunga, ia mencatat penerbitan obligasi pada nilai nominal €100.000 ditambah bunga yang masih harus dibayar €2.867. Artinya jumlah total yang dibayarkan oleh investor obligasi termasuk 4 bulan bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 1 Juli 2022. 2 bulan setelah tanggal penerbitan, Evemaster membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat entry berikut. Akun beban bunga sekarang berisi saldo debit €1.333 dapat dari 4.000 dikurangi 2.867 yang menunjukkan jumlah yang tepat bagi beban bunga 2 bulan sebesar 8% dari €100.000. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Ilustrasi di atas disederhanakan dengan menerbitkan obligasi 1 Januari 2022 pada tanggal 1 Mei 2022 dengan nilai per. Namun, jika obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium di antar tanggal bunga, Evemaster tidak hanya harus memperhitungkan pembayaran bunga tunai sebagian, tetapi jumlah bunga amortisasi efektif untuk periode parsial. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa obligasi Evemaster 8% diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2022 untuk menghasilkan 6%. Dengan demikian, obligasi diterbitkan dengan premi, dalam hal ini harganya 1.800. Segitu. Evemaster mencatat penerbitan obligasi antar tanggal bunga sebagai berikut. Dalam hal ini, Evemaster menerima total €110.706 pada saat penerbitan, terdiri dari harga obligasi €1.180.039 ditambah bunga yang masih harus dibayar sebesar €2.667. Mengikuti prosedur bunga efektif, Evemaster kemudian menentukan beban bunga dari tanggal penjualan 1 Mei 2022 bukan dari tanggal obligasi 1 Januari. Ilustrasi 14.12 menerbitkan perhitungan menggunakan tingkat bunga efektif 6%. Oleh karena itu, beban bunga obligasi untuk 2 bulan Mei dan Juni adalah €1.080. Amortisasi premi obligasi hanya 2 bulan ini dihitung dengan mengambil selisih antara kas bersih yang dibayarkan terkait dengan bunga obligasi dan beban-beban efektif sebesar €1.080. Ilustrasi 14.13 menunjukkan perhitungan amortisasi parsial dengan menggunakan tingkat bunga efektif 6%. Sebagaimana ditunjukkan, baik beban bunga obligasi maupun amortisasi mencerminkan periode 2 bulan yang lebih pendek dari tanggal penerbitan pembayaran bunga pertama. Oleh karena itu, Evemaster membuat entry berikut 1 Juli 2022 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Akun beban bunga sekarang berisi saldo debit sebesar €1.080 dapat dari 4.000 dikurangi 2.667 dikurangi 2.503 yang menunjukkan jumlah yang tepat dari beban bunga 2 bulan dengan tingkat bunga efektif tahunan sebesar 6% pada 1.838. Wasil bayar jangka panjang. Tujuan pembelajaran 2. Jelaskan akuntansi untuk wasil bayar jangka panjang. Perbedaan antara wasil bayar lancar dan wasil bayar jangka panjang adalah tanggal jatuh temponya. Wasil bayar jangka pendek adalah wasil bayar yang diharapkan akan dibayar pada perusahaan pada jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi yang lebih lama. Wasil jangka panjang memiliki substansi yang mirip dengan obligasi. Dalam hal itu, keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau implisit. Akuntansi untuk wasil dan obligasi sangat mirip. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur wasil seperti halnya diskonto atau premi obligasi. Perusahaan menghitung nilai sekarang dari wasil berbunga, mencatat penerbitan dan amortisasi diskon atau premi yang akrual bunga dengan cara yang sama seperti mereka lakukan untuk obligasi. Catatan diterbitkan pada nilai nominal, artinya tidak ada mengakui premi atau diskon. Untuk mencatat penerbitan, catatan sebagai berikut: cash €10.000 di debit, notes payable €10.000 di kredit. Untuk mengakui bunga terjadi pada setiap tahun, interest payable €10.000 dikali 10, €1.000 di debit, cash €1.000 di debit. Catatan tidak diterbitkan pada nilai normal. Catatan tanpa bunga. Jika sebuah perusahaan menerbitkan wasil bunga atau non-bunga hanya untuk uang tunai, itu mengukur nilai sekarang wasil untuk dengan uang tunai yang diterima. Tingkat bunga implisit adalah tingkat yang
menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang harus dibayarkan di masa depan. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang yang diterima sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wasel. Untuk mencatat penerbitan wasel tersebut sebagai berikut: cash di debit 7.721.081 di debit, notes payable 7.721 di kredit. Untuk mengamortisasi diskon yang mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif, ilustrasi 14.15 jadwal amortisasi diskonto notes. Kov mencatat beban bunga catatan berbunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif sebagai berikut: interest expense 694,96 di debit, notes payable 994,96 di debit. Catatan berbunga wasel tanpa bunga di atas adalah contoh perbedaan ekstrim antara kurs yang dinyatakan dan tarif efektif. Dalam banyak kasus, perbedaan antara tarif ini tidak terlalu besar untuk mencatat penerbitan wasel tersebut sebagai berikut: cash 9.520 di debit pada notes payable 9.520 di debit. Untuk mengamortisasi diskon dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif, ilustrasi 14.16 jumlah amortisasi diskonto wasel. Untuk mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama sebagai berikut: interest expense 1.142 di debit pada notes payable 142 di kredit, dan pada cash 1.000 di kredit. Catatan yang diterbitkan untuk properti barang atau jasa. Terkadang perusahaan dapat menerima properti barang atau jasa sebagai ganti wasel bayar. Kapan menentukan mempertukarkan instrumen utang untuk properti barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan wajar. Tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali satu: tidak ada suku bunga yang disebutkan atau tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau jumlah nominal yang dinyatakan dari instrumen utang berbeda secara material dari penjualan tunai saat ini. Harga untuk item yang sama untuk serupa atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen utang. Dalam keadaan ini, perusahaan mengukur nilai kini dari instrumen utang dengan wajar nilai properti barang jasa atau dengan jumlah yang secara wajar mendekati nilai wajarnya dan dari catatan. Jika tidak ada tingkat bunga yang ditentukan, bunga adalah selisihnya antara jumlah nominal wasel bayar dan nilai wajar properti. Ilustrasi 14.17 pembukuan transaksi non-tunai. Pilihan suku bunga dalam transaksi wasel atau suku bunga efektif atau suku bunga pasar terbukti dapat ditentukan oleh pihak lain. Faktor yang terlibat dalam pertukaran seperti nilai wajar dari apa yang diberikan atau diterima. Tetapi jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti barang jasa atau hak lainnya, dan jika wasel tersebut tidak memiliki pasar siap, menentukan nilai sekarang dari uang kertas lebih sulit. Untuk memperkirakan saat ini nilai wasel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari tingkat bunga yang dinyatakan. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputasi, dan tingkat bunga yang dihasilkan tersebut tingkat bunga yang diperhitungkan. Tarif yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan tingkat kredit yang sama mempengaruhi pilihan kecepatan. Faktor lain seperti perjanjian yang membatasi argumen, jadwal pembayaran, dan prime yang ada suku bunga juga berperan. Perusahaan menentukan tingkat bunga yang diperhitungkan saat mereka menerbitkan wasel. Setiap perubahan selanjutnya dalam suku bunga yang berlaku diabaikan. Ilustrasi 14.20 jadwal amortisasi diskonto menggunakan input interest rate untuk mencatat pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskon sebagai berikut: Desember 31, 2023, interest expense 33.459 di debit, notes payable di kredit 22.459 di kredit, cash 11.000 di kredit. Hitung hasil hipotek. Bentuk umum wasel bayar jangka panjang adalah wasel bayar hipotek. Wasel bayar hipotek adalah surat promise yang menjamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminan
hak atas properti sebagai jaminan untuk pinjaman individu kepemilikan dan kemitraan lebih banyak menggunakan wasal bayar hipotek sering daripada perusahaan besar yang biasanya menemukan bahwa penerbitan obligasi menawarkan keuntungan dalam mendapatkan pinjaman besar. Pinjaman biasanya menerima uang tunai untuk jumlah nominal dari catatan hipotek. Dalam hal ini, wajah jumlah catatan adalah kewajiban sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat ketika pemberi pinjaman menilai poin namun jumlah total yang diterima oleh pinjaman kurang dari jumlah nominal wasal. Poin menaikkan suku bunga efektif di atas suku bunga yang ditentukan dalam wasal. Sebuah titik adalah 1% dari jumlah catatan. Hipotek dapat dibayarkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau dengan mencicil selama masa pinjaman. Jika dibayar jatuh tempo, mengklasifikasikan hutang hipoteknya sebagai kewajiban tidak lancar pada laporan posisi keuangan sampai saat mendekati tanggal jatuh tempo menjamin menunjukkannya sebagai saat ini beban. Jika dibayar dengan mencicil, angsuran dan jatuh tempo saat ini adalah kewajiban. Dengan sisanya sebagai kewajiban tidak lancar, pemberi pinjaman telah mengganti sebagian hipotek suku bunga tetap tradisional dengan hipotek alternatif. Pengaturan sebagai besar pemberi pinjaman menawarkan hipotek dengan suku bunga variabel, juga disebut hipotek suku bunga yang mengambang atau suku bunga yang tidak dapat disesuaikan, yang menampilkan suku bunga terkait dengan perubahan suku bunga pasar yang berfluktuasi. Umumnya memberi pinjaman dengan tingkat variabel penyesuaian tingkat bunga pada interval 1 atau 3 tahun. Pengelompokan penyesuaian terhadap perubahan kurs utama kurs penawaran antara Bank London. Tibur pemadaman kewajiban tidak lancar. Tujuan pembelajaran 3. Jelaskan akuntansi untuk pelunasan kewajiban tidak lancar. Bagaimana perusahaan mencatat pembayaran kewajiban tidak lancar disebut sebagai pelunasan utang. Jika sebuah perusahaan memegang obligasi atau bentuk keamanan utang lainnya, jika jatuh tempo, jawabnya langsung. Perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian apapun. Ini akan sepenuhnya mengamortisasi setiap premi atau diskon pada tanggal obligasi jatuh tempo. Akibatnya, nilai jatuh tempo atau face dengan nilai wajar obligasi adalah sama. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan atau kerugian yang ada. Di bagian ini kita akan membahas penghapusan utang di bawah 3 situasi tambahan umum. Yang pertama, pemadaman dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. 2. Pemusnahan dengan cara pengalihan aset atau surat berharga. Pemadaman dengan modifikasi istilah. Obligasi adalah jumlah yang terutang pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Setiap kelebihan dari nilai tercatat bersih atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pelunasan. Selain lebih dari harga perolehan kembali di atas, yang tercatat adalah kerugian dari pelunasan pada saat perolehan kembali. Premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Perhatikan bahwa seringkali menguntungkan bagi penerbit untuk memperoleh seluruh penerbitan obligasi yang beredar dari penggantinya dengan penerbitan obligasi baru dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Penggantian penerbitan yang sudah ada dengan yang baru disebut pengembalian dana. Apakah pelunasan lebih awal atau pelunasan obligasi yang beredar adalah situasi non-pengembalian dana dan pengembalian dana. Perusahaan harus mengakui perbedaan atau keuntungan atau kerugian antara harga perolehan kembali dan jumlah tercatat obligasi yang ditebus dalam pendapatan dan biaya dari periode penebusan. Pemadaman dengan tukar harta atau surat berharga. Selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban utang dapat melibatkan baik pengalihan aset non-tunai, real estate, piutang atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam kasus ini, kreditur harus memperhitungkan aset non-kas bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Debitur harus menerima kelebihan jumlah tercatat uang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan keuntungan. Debitur mengakui keuntungan sebesar jumlah kelebihannya. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian pelepasan aset sepanjang nilai wajar tersebut berbeda dengan nilai tercatatnya atau nilai buku. Pengalihan aset. Asumsikan bahwa Hambung Bank meminjamkan 20 juta ke Bond Mortgage, yaitu company bond. Pada gilirannya menginvestasi uang ini gedung apartemen tempatnya tinggal, namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Hamburg setuju untuk menerima real estate dengan nilai wajar 16 juta dari Bond Mortgage.
Dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban pinjaman 20 juta, real estate memiliki nilai tercatat 21 juta pada pembukuan bond mortgage. Bond debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut: bond memiliki kerugian disposisi real estate sebagai 5 juta, selisih antara 21 juta nilai buku dan 16 juta nilai wajar. Dan itu ia memiliki keuntungan di atas penyelesaian utang sebesar 4 juta, selisih antara 20 kuasa bayar dan 16 juta nilai wajar real estate. Pemberian bunga ekuitas. Sekarang asumsikan bahwa Hamburg Bank setuju untuk menerima dari bond mortgage 320.000 saham biasa 10 part yang memiliki nilai wajar 16 juta dan dalam penyelesaian penuh kewajiban pinjaman 20 juta, bond debitur ini mencatat saham biasa untuk diterbitkan dengan cara yang normal. Ini mencatat perbedaan antara par nilai dan nilai wajar saham sebagai agio saham. Pemadaman dengan memodifikasi ketentuan hampir setiap hari. Wall Street Journal atau Financial Times memuat berita tentang beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seperti Japan Display atau Bayer. Dalam banyak dari situasi ini, kreditur dapat memberikan konsesi peminjam sehubungan dengan penyelesaian. Kreditur menawarkan konsesi ini untuk memastikan pengumpulan pinjaman setinggi mungkin. Misalnya, kreditur dapat menawarkan satu atau jumlah kombinasi dari modifikasi tersebut. Satu, pengurangan tingkat bunga yang ditetapkan. 2, perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal utang. 3, pengurangan jumlah nominal utang. 4, pengurangan atau penggunaan bunga yang harus dibayar. Seperti penulisan lainnya, ketika kreditur memberikan konsesi dan menentukan pada persyaratan pinjaman, debitur memiliki keuntungan ekonomi. Dengan demikian, akuntansi atau modifikasi serupa dengan pembukuan atau pemadaman lainnya, artinya kewajiban awal berakhir, hutang baru dicatat sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan diakui atas selisih nilai wajar kewajiban baru dan nilai tercatat kewajiban lama. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Morgan National Bank berhutang perjanjian modifikasi dengan resort Bloomberg mengalami kesulitan keuangan. Bank merestrukturisasi utang pinjaman 10.500 yang diperlukan pada nilai nominal dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500 menjadi 9 juta. Memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2022 menjadi 31 Desember 2026 dan mengurangi tingkat bunga dari tingkat efektif historis dari 12% menjadi 8%. Diberikan kesulitan keuangan resort development tiket pinjaman berbasis pasar andalan 15%. IFRS mensyaratkan modifikasi untuk mencatat sebagai penghapusan hasil lama dan penerbitan hasil baru. Diukur pada nilai wajar menunjukkan perhitungan pasar nilai uang kertas yang dimodifikasi menggunakan tingkat diskonto pasar resort development sebesar 15%. Keuntungan modifikasi adalah 3.288.666 yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya dan nilai wajar asal yang direstrukturisasi seperti yang dihitung dalam ilustrasi. Dengan informasi resort development membuat entry berikut untuk mencatat modifikasi. Resort Development mengakui beban bunga atas masalah ini dengan menggunakan tarif efektif sebesar 15%. Jadi pada tanggal 31 Desember 2023, Resort Development membuat jurnal serupa setiap tahunnya setiap sampai jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, ringkasnya setelah modifikasi, Resort Development telah menghapus uang kertas lama dengan tingkat efektif 12% dan sekarang memiliki pinjaman baru dengan tingkat efektif yang jauh lebih tinggi 15%. Presentasi analisis tujuan pembelajaran 4 tujuan bagaimana menyajikan dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Opsi nilai wajar seperti yang ditunjukkan sebelumnya, liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan besar biaya umumnya diukur pada biaya perolehan yang bertransaksi. Namun perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagai besar dan kewajiban keuangan termasuk obligasi dan wesel balik seperti dibahas dalam bab 7 IASB. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar dan instrumen keuangan termasuk rilis keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan yang bertransaksi. Ini menganggap nilai wajar lebih relevan karena mencerminkan nilai setara kasar yang diingat dari instrumen keuangan.
Pengukuran nilai wajar jika perusahaan memiliki opsi nilai wajar kewajiban terlanjur seperti obligasi lumiser, biaya dicatat pada nilai wajar. Dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan bersih dalam nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode lainnya. Ini termasuk perubahan wajar yang diakui tetapi tidak dicatat. Akibatnya perusahaan melaporkan liabilitas pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Selain itu melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba bersih. Sebagai ilustrasi, Amos SM menerbitkan 500.000 euro obligasi 6% nominal pada tanggal 1 Mei 2022. Amos memiliki opsi nilai wajar pada tanggal 9 Desember. Opsi adalah 480 euro karena suku bunga di pasar meningkat menjadi 8%. Minus sekuritas utang turun karena obligasi membayar lebih rendah dari harga pasar untuk sekuritas serupa. Di bawah opsi nilai wajar, Amos membayar berikut: bonds payable 20.000 pada Azri Holding 20.000. Seperti yang ditunjukkan oleh RT Lunar, naik obligasi menurun ini mengarah pada pengurangan kewajiban obligasi dan masalah keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nilai utang Amos menurun karena suku bunga meningkat. Harus ditekankan bahwa Amos harus terus menilai utang obligasi pada nilai wajar di semua periode berikutnya. Kontroversi nilai wajar dengan obligasi Amos, kami berasumsi bahwa penurunan nilai obligasi disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Menurut kelas lain, penurunan dapat terjadi karena obligasi menjadi lebih condong gagal bayar. Artinya, jika kelayakan kredit Amos menurun, nilai utang juga menurun. Jika kelayakan menurun, investasi obligasinya menerima tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan investor dan investasi berisiko berupa jika Amos menggunakan opsi nilai wajar. Perubahan wajar nilai hutang obligasi karena penurunan kelayakan kredit dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan. Beberapa mempertanyakan bagaimana Amos dapat mencatat keuntungan ketika kelayakan kreditnya menjadi lebih buruk seperti yang diamati oleh seorang penulis. Sepertinya bersama dengan sesi nomor SB mencatat bahwa keuangan defaulters adalah keuntungan pemegang saham. Artinya klaim pemegang saham atas aset perusahaan meningkat ketika nilai klaim default menurun. Selain itu, posisi kredit yang memburuk dapat mengindikasi bahwa aset perusahaan juga menurun nilainya. Dengan demikian, perusahaan mungkin melaporkan kewajiban dari aset yang akan mengimbangi keuntungan di sisi kewajiban. ISB tampaknya setuju dengan penjelasan ini dan mensyaratkan bahwa efek ini dari perubahan risiko kredit perusahaan tidak boleh mempengaruhi nilai baru kecuali kualitas dimiliki untuk dipergunakan. Oleh karena itu, setiap perusahaan liabilitas akibat perubahan risiko kredit harus dilaporkan dalam penghasilan komersial lain. Sebagai ilustrasi, tunjukkan bahwa perubahan tingkat bunga berkaitan dengan obligasi Amos yang dijelaskan di bagian sebelumnya berubah dari 6% ke 8% karena penurunan kualitas obligasi ini. Opsi wajar Amos mengacu pada bonds payable 20.000 pada Azri Holding dan outlook security 20.000. Wajar ini mengakui penurunan nilai wajar liabilitas dan keuntungan kepemilikan yang modernisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan kepada pihak lain. Nilai obligasi Amos menurun karena perubahan risiko kredit yang bukan karena kondisi pasar secara umum. Kemudian terus menilai hutang obligasi pada nilai wajar di sebuah periode berikutnya. Pembiayaan di luar neraca. Kami bersama SBI dan China Construction Bank dan Enron, mereka semua telah dituduh menggunakan pembiayaan off-balance sheet untuk meminimalkan pelaporan hutang pada laporan fiskal mereka. Terus pembiayaan di luar adalah upaya yang meminjamkan uang sedemikian rupa untuk mencegah pencairan kewajiban. Ini telah menjadi masalah yang sangat penting. Banyak yang menilai bahwa Enron dalam salah satu kegagalan perusahaan terbesar yang pernah dicatat menimbulkan sejumlah besar utang dari cabang catatan keuangan. Akibatnya, setiap perusahaan yang menggunakan pembiayaan off-balance sheet hari ini yang berisiko investor membawa saham mereka. Hebatnya, harga mereka akan menderita. Namun demikian, jumlah besar pembiayaan off-balance sheet terus ada. Seperti yang dicatat oleh penulis keinginan dasar manusia yang dibikin untuk mendengar utang dari neraca. Bentuk yang berbeda pembiayaan di luar neraca dapat mengambil bentuk yang berbeda. Satu, anak perusahaan tidak dikonsolidasi. Perusahaan induk tidak harus mengkonsolidasi anak perusahaan yang menggunakan kurang dari 50%. Dalam kasus itu, anak perusahaan tidak melaporkan aset dan kewajiban anak perusahaan. Dua entitas bertujuan khusus. Sebuah perusahaan menciptakan entitas tujuan khusus untuk melakukan proyek khusus. Sebagai ilustrasi, disebutkan bahwa company memutuskan untuk membangun pabrik yang baru, namun manajemen tidak ingin melaporkan pabrik
atau pinjaman yang digunakan untuk mendanai pembangunan tersebut pada laporan posisi keuangannya. Alasan mengapa perusahaan terlibat dalam pembiayaan off-balance sheet alasan utamanya adalah banyak yang mereka percaya bahwa dengan hutang meningkatkan kualitas laporan posisi keuangan dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih mudah dan dengan biaya lebih rendah. Kedua, perjanjian pinjaman sering membatasi jumlah hutang yang memiliki urusan. Akibatnya, perusahaan menggunakan pembiayaan off-balance sheet karena jika pembiayaan mungkin tidak menimbulkan dalam menghitung batas uang. Ketiga, beberapa pendapat bahwa sisi aset dari laporan posisi keuangan yang sangat dinamika. Misalnya perusahaan dengan nilai lebih rendah ini, beberapa orang percaya bahwa sebagian dari hutang harus dilaporkan. Dengan kata lain, jika perusahaan melaporkan aset nilai wajar, tekanan lebih kecil pasti akan ada untuk mengatur pembiayaan off balance sheet. Maka argumen di atas tidak memiliki sifat yang dapat dilakukan. Kesampaian tidak diberikan mungkin tidak benar dalam potensi banyak pengguna laporan keuangan menunjukkan bahwa mereka mencoba untuk menentukan pengaturan pembiayaan off balance sheet ini dalam perhitungan ketika mereka mencoba menjelaskan peraturan yang rumit ini. Namun demikian, banyak perusahaan yang masih percaya bahwa memanfaatkan agar jika mereka kehilangan kebenaran dari laporan posisi keuangan. Masalah yang berkembang pelaporan off and on. Dunia off balance sheet perlahan pasti telah menjadi lebih on balance sheet. Aturan baru tentang menjamin dan konsolidasi SPM melakukan bagian untuk meningkatkan jumlah utang dan melaporkan posisi keuangan. Selain itu, perusahaan harus mengakui peraturan off balance sheet dan kewajiban kontraktual saat dimiliki untuk kemungkinan besar dampak material di masa depan. Terhadap konsolidasi keuangan di bawah ini adalah tabel mengungkapkan spesifikasi karena mayoritas mendapatkan sekuritas yang Amerika Serikat, maka mayoritas tunduk pada aturan SEC. Penyalahgunaan pembiayaan off balance untuk menyembunyikan utang sangat mengejutkan dan tidak pantas. Sekarang pemberian panduan yang lebih baik tentang pelaporan kewajiban kontraktual perusahaan, kami percaya aturan SEC yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kewajiban mereka semasa periode waktu akan sangat berguna bagi komunitas investasi. Jangan kewajiban tidak lancar. Perusahaan yang memiliki jumlah besar dan banyak masalah kewajiban tidak lancar sering melaporkan hanya satu jumlah yang melakukan kewajiban keuangan didukung dengan komentar dan schedule dalam cara terlampir. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali hutang, merubahnya menjadi saham atau menjadikannya dengan dana pensiun obligasi, perusahaan harus terus melaporkan periode utang terlanjur dan jika perjanjian pembayaran kembali selesai pada akhir periode. Mengenai tanggal menunjukkan sifat kewajiban tanggal jatuh tempo suku bunga. Ketentuan panggilan hak konversi pembatasan yang diberlakukan oleh aset yang dijaminkan sebagai jaminan atas hutang dalam aset bagian. Akhirnya perusahaan harus mengungkapkan pembiayaan masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo dalam laporan keuangan. Ilustrasi 1425 menunjukkan contoh jumlah informasi yang disediakan oleh untuk Novartis Group. Aset kewajiban terlanjur kreditur jangka panjang dan pemegang saham tertarik pada kapabilitas jangka panjang perusahaan, terutama kemampuan untuk membayar bunga yang jatuh tempo dan membayar utang pada jatuh tempo. Utang terhadap aset dan waktu bunga yang diperoleh adalah dua risiko yang membiarkan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan stabilitas jangka pendek. Risiko utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset mengukur persentase total aset yang diberikan oleh kreditur. Untuk menghitungnya bagi total hutang dengan total aset sesuai ketentuan pada instruksi berikut. Kali bunga diperoleh. Rasio kali bunga diperoleh untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembiayaan pada saat bunga jatuh tempo. Seperti itu, kalau ilustrasi 1427 dihitung dengan membagi pendapatan bersih dengan bunga dan beban penghasilan dengan beban bunga. Untuk menggambarkan rasio ini, kami menggunakan data laporan 2018. Total aset sebesar 145,563 juta, beban bunga sebesar 957 juta, pajak penghasilan sebesar 1,221 juta, dan laba bersih sebesar 12,614 juta. Kami menghitung utang inventaris terhadap aset dan bunga rasio peroleh dengan pada ilustrasi berikut. Latihan soal chapter 14. Ilustrasinya siapkan entry jurnal untuk transaksi yang diberi di atas. Buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Hitunglah total kewajiban persen laporkan pada tanggal 31 Desember untuk 1 wesel bunga dan 2 wesel tanpa bunga. Jawabannya yang pertama, 1 September purchase pada akun payable 50.000, akun Oktober
account payable pada notes payable 50.000, cash pada notes payable 75.000 yang B. 31 Desember interest payable interest expense pada interest payable 1.000. 31 Desember interest expense pada discount on notes payable 1.500. Yang ketiga interest payable 50.000 pada interest payable 1.000. Yang kedua, instruksinya buatlah jurnal untuk mencatat depot dan kewajiban lingkungan untuk depot pada tanggal 1 Juli 2020. Misalkan tingkat dan bunga FFP-nya 6%. Nilai wajar kewajiban lingkungan pada tanggal 1 Januari adalah 39.000. Siapkan yang terjemah yang diperlukan untuk lapor kewajiban pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember 2031, institusi membayar perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan menggunakan tangki dengan harga 80.000. Buatlah jurnal untuk menyelesaikan kewajiban lingkungan. Jawabannya yaitu jurnal untuk gaji penasan dan beban gaji upah. Sales wages 340.000, income tax payable 80.000, Indian tax payable 9.000, social security tax 27.200, salaries and wages payable 223.800. Yang kedua, salaries and wages payable pada cash 223.800. Yang ketiga, social security tax expense pada social security tax payable 27.200. Soal P3 versi 3, instruksinya buatlah entry jurnal yang diperlukan untuk masing-masing dengan 4 pengajian bulan Agustus, entry untuk pengajian dan untuk kewajiban perusahaan berusia bisa. Begitu juga entry untuk mencatat pembayaran bulanan kewajiban pengajian. Jawabannya di tanggal 5 Desember cash pada security deposit 500, tanggal 1 sampai 31 Desember cash 798.000, sales 760.000, sales payable 38.000. 10 Desember pada cash 126.000, 1 Desember lain pada kontingen liabilities 84.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.